Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan menjelaskan analisis kami tentang novel Laut Bercerita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adli Habibi. Perkenalkan, nama saya Novel Albani. Perkenalkan, nama saya Andika Febriansyah. Perkenalkan, nama saya Hezul Fersya. Nama saya Dinda Jasmina. Mohon disimak penjelasan analisis kami. Pertama, saya akan menjelaskan sinopsis tentang Laut Bercerita. Sinopsis dari novel Laut Bercerita adalah Laut Bercerita karya Lea Chudori adalah novel yang mengisikan perlawanan mahasiswa dan aktivis pro-produksi terhadap remix Order Baru di Indonesia, terutama selama masa akhir 1990-an. Novel ini menggabungkan fiksi dengan latar sejarah nyata yang dikaitkan dengan penindasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi parara tersebut, terutama terkait dengan penculikan aktivis. Tokoh utama dalam cerita adalah Biru Laut, seorang mahasiswa dari Yogyakarta yang bergabung dalam kelompok aktivitas bernama Witarta. Witarta adalah kelompok relawan yang berprestasi secara memperjuangkan demokrasi, kebebasan, dan keadilan sosial dan tengah-tengah kekuasaan yang refresh. Bersama dengan teman-teman seperti Alek, Daniel, Sunu, dan Kinan. Laut tersebut dalam aksi bawah tanah yang beresiko tinggi. Mereka sering bertemu secara diam-diam untuk menyusun strategis melawan kediktatoran Order Baru yang menindas kebebasan berpendapat dan hak-hak rakyat. Kisah ini tidak hanya mengatakan sisi heroisme, tetapi juga memperlihatkan kehidupan sehari-hari para aktivitas yang penuh dengan ketegasan, kekhawatiran, dan rasa takut kemungkinan ditangkap atau dihilangkan oleh para negara. Di tengah perjuangan mereka, Biru Laut juga mengalami perkembangan pribadi, terutama dalam penghubungan dengan keluarganya dan kekasihnya, Anjani. Hubungan tersebut memberikan dimensi emosional pada cerita, karena Laut harus mendapatkan dengan perasaan cinta dan kehilangan di tengah perjuangan politiknya. Suatu hari, Laut tersebut temannya ditangkap oleh aparat keamanan. Mereka ditahan secara ilegal dan mengalami penyiksaan yang brutal selama integrasi. Mereka dipaksa untuk mengaku tersebut dalam gerakan observis dan mengkhianati teman-teman seperjuangan mereka. Namun Laut tetap berperang pada prinsipnya dan menolak untuk menyerah. Penderitaan fisik dan mental yang dialami begitu berat, tetapi Laut berusaha melewati meskipun tahapannya mulai menipis. Bagian pertama novel ini menceritakan perjuangan Laut dan kawan-kawan dari sudut pandang Laut sendiri. Sedangkan bagian kedua diceritakan melalui sudut pandang Asih, kakak perempuan Laut, yang menggambarkan upaya keluarganya untuk mencari tahu nasib Laut setelah ia menghilangkan keluarga Laut. Seperbanyak keluarga aktivis lain tidaknya pernah mendapat jawaban yang jelas tentang apa yang terjadi pada anak-anak mereka yang diculik oleh pemerintah. Ketidakpastinya dan tidak adilnya ini menghancurkan banyak keluarga yang hilang anggota keluarga tetap jejak. Lea Chudori dengan berisian mengungkapkan bagian kehilangan di dasaran dalam kehidupan sehari-hari melalui sudut pandang Asih. Membaca diperintahkan betapa perihnya hidup dan ketidakpastian tentang nasib yang kita cintai, dan bagaimana sistem politik yang resep mengurangi kebahagiaan dan rasa aman dari masyarakat. Novel ini adalah sebuah penglihatan kuat tentang sejarah kelam Indonesia, tetapi juga tentang keberanian dan keteguhan hati manusia. Laut Bercerita menyoroti bagian terutama kolektif akibat kenyamanan politik dapat meninggalkan bekas yang dalam
mendalam pada sebuah bangsa, tetapi juga bahwa suara-suara keberanian dan ketidak akan pernah benar-benar bisa Kedua, saya akan menjelaskan tentang struktur dari novel laut bercerita. Selanjutnya ada struktur cerita dari novel laut bercerita. Yang pertama, orientasi. Dalam bagian ini pengarang menjelaskan latar waktu dan suasana, yaitu kerusuhan pada tahun 1998. Pengarang juga memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada di dalam buku seperti Biru Laut, Asmara, Anjani, keluarganya dan teman-temannya. Yang kedua ada pengungkapan peristiwa, yaitu kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998. Yang ketiga ada menuju konflik. Dalam bagian ini terdapat cerita tentang Biru Laut dan teman-temannya yang ingin meruntuhkan ketidakadilan yang dilakukan rezim. Akhirnya Biru Laut dan teman-temannya pun diculik. Selanjutnya yang keempat ada konflik. Dalam bagian ini menceritakan Biru Laut dan teman-temannya disiksa dan diinterogasi agar bersedia menjawab siapakah yang berdiri dalam gerakan aktivis pada saat itu. Yang kelima evaluasi. Dalam bagian ini menceritakan nasib akhir dari para tokoh seperti Biru Laut dan teman-temannya yang meninggal dan ditenggelamkan serta keluarga Biru Laut yang sedih akan keberadaan Biru Laut saat itu. Yang terakhir ada koda. Bagian ini berisi komentar yang disampaikan pengarang yang diwakilkan oleh tokoh sebagai penutup. Kami akan menjelaskan struktur kebahasaan dari novel laut bercerita. Yang pertama adalah kalimat makna lampau. Pertama, kami pernah berkumpul di sini sebelum penangkapan itu terjadi, dan kata bermakna lampaunya terdapat pada kata pernah. Kedua, dulu kami sering di ruangan ini hingga larut malam, dan kata bermakna lampaunya terdapat pada kata dulu. Ketiga, beberapa tahun lalu, sebelum segala kejahatan itu terjadi, kami adalah sekelompok mahasiswa yang penuh semangat, dan kata bermakna lampaunya terdapat pada kata beberapa tahun lalu. Selanjutnya yang kedua adalah konjungsi kronologis atau temporal. Di kalimat pertama terdapat setelah lebih dari sejam kami berada di atas mobil dengan mata yang masih ditutup dan tangan terikat. Akhirnya si manusia pohon menarikku keluar mobil dan bersama yang lain menggiringku ke sebuah tempat udara terbuka. Konjungsi kronologis terdapat di kata setelah. Yang kedua adalah dan akhirnya tubuhku berdebam melekat ke dasar laut. Di antara karang dan rumput laut disaksikan serombongan ikan-ikan kecil yang tampaknya iba melihatku. Konjungsi kronologis terdapat di kata dan akhirnya. Yang ketiga adalah sejak saat itu, Bram merasa harus lebih dekat bersama kakeknya di Cilacap daripada mengikuti orang tuanya yang pindah ke Bogor. Konjungsi kronologis terdapat di kata sejak saat itu. Yang ketiga adalah kata kerja material. Yang pertama, dia menggenggam tangan temannya erat-erat, berharap agar kehadirannya bisa menguatkan semangat yang mulai pudar. Kata kerja material terdapat pada kata menggenggam. Kedua, ia mengambil secari kertas dan menulis pesan untuk temannya, berharap kata-katanya dapat menghibur di tengah kesedihan. Kata kerja material terdapat pada kata mengambil. Yang ketiga, ia menyalakan lampu di sudut ruangan, menciptakan suasana yang hangat dan menenangkan setelah hari yang melelahkan. Dan kata kerja material terdapat pada kata menyalakan. Selanjutnya yang keempat adalah kalimat tak langsung. Di kalimat pertama terdapat sambil berbisik Anjani menyampaikan bahwa sejak tadi ada 3 orang lelaki intel yang membuntuti kami. Di kalimat kedua terdapat si mata merah memberi kode kepada si manusia pohon dan si raksasa untuk membawaku. Di kalimat ketiga terdapat dengan terburu-buru dia mempersilahkan kami masuk ke ruang depan sembari memanggil salah satu susternya. Selanjutnya yang kelima, kata kerja mental. Yang pertama, ia berpikir tentang masa lalu yang penuh kenangan, mencoba memahami semua yang telah terjadi. Kata kerja mental terdapat pada kata memahami. Kedua, ia merasakan kekhawatiran yang mendalam saat mendengar kabar tentang temannya. Kata kerja mental terdapat pada kata merasakan. Ketiga, dalam kesunyian, ia merenungkan arti dari semua kehilangan yang dialaminya. Kata kerja mental terdapat pada kata merenungkan. Selanjutnya yang keenam adalah menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Di kalimat pertama terdapat mungkin Tama ingin menambahkan, Bram yang kukenal seperti seorang kakak tertua yang harus memayungi adik-adiknya itu tersenyum pada Tama. Di kalimat kedua terdapat, semakin aku tumbuh dan semakin melahap banyak bacaan perlahan, aku menyimpulkan bahwa ada 2 hal yang selalu menghantui orang miskin Indonesia, kemiskinan dan kematian. Yang ketiga terdapat, aku menahan air mata jatuh dan segera menyapanya, Bapak sehat. Yang terakhir adalah kata sifat, terdiri dari tokoh, tempat, dan suasana.
Pertama, dia adalah seorang pemuda penuh semangat, selalu mencari cara untuk mengubah keadaan di sekitarnya. Kata sifat tokoh terdapat pada kata penuh semangat. Kedua, ruangan itu tampak gelap dan sepi, menciptakan suasana yang menegangkan dan misterius. Kata sifat tempat terdapat pada kata gelap dan sepi. Ketiga, pantai itu terlihat indah di bawah sinar matahari terbenam, dengan ombak yang tenang dan pasir yang halus. Kata sifat suasana terdapat pada kata tenang. Saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dari kehidupan yang ada di novel Laut Bercerita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai kehidupan yang ada di novel Laut Bercerita. Yang pertama ada hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan antar manusia dengan Tuhan adalah hubungan yang istimewa. Manusia sebagai makhluk hidup tidak akan terlepas dari Sang Pencipta. Meski secara sadar atau tidak, semua kebutuhan manusia secara praktis akan selalu tertuju pada Sang Pencipta. Wujud nilai budaya dalam hubungan manusia dengan Tuhan pada novel Laut Bercerita karya Laila Salika Chudori diuraikan sebagai berikut. Ah, dengarlah dia berteriak begitu kencangnya memanggil nama ibunya, memanggil namaku, memanggil Yesus. Chudori 2017. Yang kedua, ada hubungan manusia dengan alam. Manusia memandang alam karena kebudayaan memiliki persepsi yang berbeda tentang alam. Ada kebudayaan yang memandang alam sebagai sesuatu yang dahsyat, ada pula kebudayaan memandang alam untuk ditaklukkan manusia, dan ada kebudayaan yang menganggap manusia hanya bisa mencari kebudayaan lain yang menganggap manusia hanya bisa berusaha mencari keselarasan dengan alam. Wujud nilai budaya alam, hubungan manusia dengan alam pada novel Laut Bercerita karya Laila Salika Chudori diuraikan sebagai berikut. Kita keluar melalui ladang dan pematang. Alex Menyala, Chudori 2017. Yang ketiga, ada hubungan manusia dengan masyarakat. Manusia memerlukan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat itu, manusia senantiasa terkait dengan perananta sosial. Perananta sosial itu diperlukan agar manusia mendapatkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai budaya dalam hubungan manusia dengan masyarakat adalah nilai yang berhubungan dengan kepentingan para anggota masyarakat, bukan nilai yang dianggap penting dalam suatu anggota masyarakat sebagai individu dan sebagai pribadi. Wujud nilai budaya dalam hubungan manusia dengan masyarakat pada novel Laut Bercerita karya Laila Salika Chudori diuraikan sebagai berikut. Tanpa kusudari pula, kuceritakan bahwa Asmara dan aku jadi pandai membuat sambal bawang dan beberapa masakan lainnya hanya karena kami senang makan bersama setiap hari Minggu. Tentu saja kebiasaan ini sudah mulai jarang dilakukan sejak kuliah di Jogja. Chudori 2017. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.